Kisah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas pernah bercerita mengenai junjungannya itu. Dia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW hendak mengerjakan salat, aku segera menyediakan air wudhu untuk beliau. Beliau terlihat sangat gembira dengan apa yang kulakukan. Ketika bersiap untuk salat, beliau memberi isyarat kepadaku supaya berdiri di sampingnya. Tetapi, aku tetap berdiri di belakang beliau. Setelah selesai salat, beliau menoleh kepadaku seraya bertanya, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku?" Lalu, aku pun menjawab, "Anda sangat tinggi dalam pandanganku dan sangat mulia untukku berdiri di samping Anda." Rasulullah menengadahkan telapak tangannya lalu berdoa, "Wahai Allah, berilah ia hikmah." Ternyata Allah SWT memperkenankan doa Rasulullah SAW tersebut. Dia memberi cucu Hashim tersebut hikmah, melebihi hikmah yang diberikan kepada ahli-ahli hikmah yang mempunyai gelar lebih utama. Jika Anda merasa penasaran dengan hikmah yang telah dianugerahkan Allah kepada Ibnu Abbas, mari kita simak kisah kecil namun sangat bermakna yang disebutkan dalam sebuah riwayat berikut. Pada suatu waktu ketika sebagian sahabat mengucilkan dan menghina Khalifah Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas menjumpai sang khalifah dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, izinkanlah saya mendatangi dan berbicara kepada mereka." Ali menjawab, "Saya khawatir risiko yang mungkin akan engkau terima dari mereka." "Apa?" Ibnu Abbas pun menjawab, "Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa." Ibnu Abbas pun segera mendatangi dan bergabung dalam majelis kaum yang memusuhi sang khalifah itu. Dilihatnya, mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beribadah. Begitu melihat kedatangan Ibnu Abbas, seorang jamaah pun menyambutnya. "Selamat datang, wahai Ibnu Abbas. Apa maksud kedatangan Anda kemari?" Ibnu Abbas pun menjawab, "Saya datang untuk berbicara dengan tuan-tuan." Sebagian jamaah yang lain kemudian berkata, "Katakanlah kami akan mendengarkan Anda." Setelah dipersilakan duduk, Ibnu Abbas kemudian berkata, "Coba tuan-tuan katakan kepada saya, apa sebabnya tuan-tuan membenci anak paman Rasulullah SAW, suami anak perempuan beliau, menantu Rasulullah SAW, sekaligus orang yang pertama-tama beriman kepada beliau?" Beberapa jamaah yang rupanya menjadi juru bicara langsung menjawab, "Kami membencinya karena 3 perkara." Karena penasaran, Ibnu Abbas pun bertanya, "Apa itu?" Mereka kembali menjawab, "Pertama, ia bertahkim, mengangkat hakim kepada manusia tentang urusan agama Allah SWT. Kedua, ia memerangi Aisyah dan kaum Muawiyah, tetapi ia tidak mengambil harta rampasan dan tawanan. Ketiga, ia menanggalkan gelar Amirul Mukminin dari dirinya, padahal kaum muslimin yang mengukuhkan dan mengangkatnya." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Sudikah tuan-tuan mendengar ayat Al-Quran dan hadits yang hendak saya bacakan? Tuan-tuan tentu tidak akan membantah keduanya. Apakah tuan-tuan bersedia mengubah pendirian tuan-tuan sesuai dengan maksud ayat dan hadits tersebut?" Serempak jamaah itu menjawab, "Tentu." Ibnu Abbas berkata, "Masalah pertama, yakni tentang bertahkim kepada manusia dalam urusan agama. Allah berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan, barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa." Al-Ma'idah, Pimba, 95. Ibnu Abbas melanjutkan, "Saya bersumpah bersama tuan-tuan dengan menyebut nama Allah. Apakah putusan seseorang tentang hak darah atau jiwa dan perdamaian antara kaum muslimin itulah yang lebih penting? Ataukah seekor kelinci yang harganya 1/4 dirham?" Para jamaah menjawab, "Tentu darah kaum muslimin dan perdamaian di antara mereka yang lebih penting." Ibnu Abbas kembali berujar, "Marilah kita keluar dari persoalan ini." Ibnu Abbas berkata,
Masalah kedua, yakni Ali berperang tetapi ia tidak menawan para wanita seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Mengenai masalah ini, sudikah tuan-tuan mencaci Aisyah, lantas tuan-tuan halalkan ia seperti wanita-wanita tawanan yang lain-lain? Jika tuan-tuan mengatakan, ya tuan-tuan telah kafir. Dan jika tuan-tuan menjawab, la bukan ibu kami, tuan-tuan telah kafir juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. QS Al-Ahzab 33 and. Lalu pilihlah mana yang tuan-tuan suka, mengakui ibu atau tidak. Ibnu Abbas kembali berucap, untuk masalah ketiga, yakni Ali menanggalkan gelar Amirul Mukminin dari dirinya. Sesungguhnya ketika perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, mula-mula Rasulullah SAW menyuruh untuk ditulis inilah perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Lalu kaum musyrikin berkata, seandainya kami mengakui engkau Rasulullah, tentu kami tidak menghalangi engkau mengunjungi Baitullah dan tidak memerangi engkau. Karena itu, tuliskan nama engkau saja, yakni Muhammad bin Abdullah. Rasulullah pun memenuhi permintaan mereka seraya berkata, demi Allah, aku adalah Rasulullah, sekalipun kalian tidak mempercayaiku. Bagaimana? Tanya Ibnu Abbas mengakhiri penjelasannya. Tidak pantaskah masalah memakai atau tidak memakai gelar Amirul Mukminin itu kita tanggalkan saja? Kemudian, mereka menjawab, ya Allah, kami setuju. Hasil pertemuan antara Ibnu Abbas dengan mereka, kaum Khawarij, dengan alasan-alasan yang dikemukakannya itu menyebabkan 20.000 orang yang membenci Ali kembali masuk ke dalam barisan Ali. Setelah peristiwa diskusi cerdas itu, jumlah orang yang memusuhi sang khalifah hanya tinggal 4.000 orang. Itulah salah satu bukti dari kecerdasan Ibnu Abbas dalam mencegah pertumpahan darah sesama saudara seiman.